Kami dari kelompok 3 PGMI Ruang 3 mata kuliah Filsafat Ilmu dengan dosen pengampu Bapak Ismail Pasaribu MPD. 1, 2, 3. Happy watching guys! Tunggu dulu, subscribe dulu guys, like and comment. Pengertian sejarah. Sejarah berasal dari kata benda Yunani historia yang berarti ilmu. Menurut definisi yang paling umum, kata historik ini berarti masa lampau umat manusia. Menurut Jebang dalam buku ilmu sejarah dan historiografi, arah dan perspektif sejarah merupakan semua kejadian atau peristiwa masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Dan ahli sejarah dari Indonesia, Sartono Cardojo, mendefinisikan sejarah lebih detail lagi, yaitu sejarah adalah gambaran masa lalu manusia dan sekiranya sebagai makhluk sosial yang disusun secara ilmiah dan lengkap. Dan adapun menurut sejarawan Inggris Sir Richard Whitefield, sejarah adalah segala sesuatu yang merekam kehidupan manusia, perubahan yang terus berlangsung, merekam ide-ide, kondisi, material yang membantu atau merintangi perkembangannya. Jadi, sejarah adalah rangkaian peristiwa, kejadian yang terjadi di makhluk hidup atau di antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam yang telah terjadi atau yang telah lampau. Sekian pembahasan saya mengenai sejarah. Selanjutnya saya akan membahas mengenai ilmu. Pengertian ilmu. Ilmu berasal dari bahasa Arab yang artinya alama dan arti Indonesianya pengetahuan. Jadi ilmu adalah pengetahuan. Namun, ada berbagai macam pengetahuan dan pengetahuan belum tentu dapat dijadikan ilmu. Menurut Asmadi, ilmu adalah sekumpulan pengetahuan yang padat dan proses pengetahuan melalui penyelidikan yang sistematis dan terkendali. Menurut Dr. H.M. Gate, ilmu adalah hasil pemikiran tentang batas-batas kemungkinan pengetahuan manusia. Adapun menurut Popper, ilmu adalah tetap dalam keseluruhan dan hanya memiliki diorganisasi. Ada bermacam-macam jenis ilmu dan terdiri atas 6 jenis ilmu. Yang pertama, ilmu praktis, di mana ilmu praktis ini ialah yang mempelajari hubungan sebab akibat. Yang kedua, ilmu praktis normatif yang memberikan ukuran dan norma-norma. Yang ketiga, ilmu proaktif atau positif yang memberikan ukuran atau norma yang lebih khusus kepada ilmu normatif. Yang keempat, ilmu spekulatif nomotetis yang bertujuan mendapatkan hukum umum dan generalisasi substansi. Yang kelima, ilmu spekulatif teoritis yang untuk mempelajari atau memahami kausalitas atau sebab akibat. Yang keenam atau yang terakhir ialah ilmu spekulatif ideologis yang mengkaji kebenaran objek dari wujud nyata dalam ruang dan waktu tertentu. Dan filsafat ilmu tidak lepas dari perkembangan sejarah, karena filsafat ilmu juga berkembang sesuai sejarah atau sesuai zaman, dan zaman hanya dapat direkam oleh rangkaian sejarah atau peristiwa. Dan perkembangan ilmu bersifat dinamis, sehingga perkembangan ilmu dapat ditelusuri berdasarkan tentang sejarah dan perjalanan ilmu mulai dari zaman pra-Yunani kuno, zaman Yunani, zaman pertengahan, zaman Renaissance, dan zaman modern dan zaman kontemporer yang akan dijelaskan oleh pemakalah berikutnya. Yang pertama, perkembangan pada zaman pra-Yunani kuno.
dalam bahasa lebih dari 200 tahun, yakni abad ke-8 sampai abad ke-5 Masehi. Kehidupan masyarakat Yunani berlangsung di bawah pengaruh kehadiran kekuatan mitos-mitos serta mitologi. Persoalan hidup dan kehidupan keseharian dipecahkan berdasarkan keterangan mistis dan mitologi. Zaman ini menurut Muntasir dan Munir memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari yang didasarkan pada pengalaman. Yang kedua, pengetahuan diterima sebagai fakta dengan sikap selalu menghubungkan dengan kekuatan magis. Yang ketiga, kemampuan menemukan abjad dan sistem bilangan alam sudah menampakkan perkembangan pemikiran manusia ke tingkat abstraksi. Yang keempat, kemampuan peramalan suatu peristiwa atas dasar peristiwa-peristiwa sebelumnya yang pernah terjadi. Pada abad ke-7 sebelum Masehi, di Yunani muncul kebudayaan baru yang disebut polis. Polis berarti negara kota yang secara administratif dan konstitutif mempunyai otonomi dan bisa mengatur kehidupan warganya sendiri. Hal terpenting dari polis ialah keterbukaan warganya untuk menerima unsur-unsur baru dari luar. Yang kedua, perkembangan pada zaman Yunani. Perkembangan pada zaman Yunani memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, setiap orang memiliki kebebasan mengungkapkan ide. Yang kedua, masyarakat tidak lagi mempercayai mitos-mitos. Yang ketiga, masyarakat tidak menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap menerima begitu saja, tetapi pada sikap yang menyelidiki secara kritis. Periode filsafat Yunani merupakan periode yang sangat penting dalam sejarah peradaban manusia, karena saat ini terjadi perubahan pola pikir manusia dari mitosentris menjadi logosentris. Pola pikir misotentris adalah pola pikir masyarakat yang sangat mengandalkan mitos untuk menjelaskan fenomena alam. Perkembangan ilmu pada zaman Renaissance. Zaman Renaissance ditandai dengan kebangkitan kembali ke pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama. Zaman peralihan ketika budaya tengah mulai berubah menjadi suatu kebudayaan modern. Renaissance merupakan era sejarah yang berubah dengan kemajuan dan perubahan yang mengandung arti bagi perkembangan ilmu. Zaman yang menyaksikan dilancarkannya tantangan gerakan reformasi terhadap keesaan. Perkembangan ilmu dalam Islam. Tidak terbantahkan bahwa Islam sesungguhnya adalah ajaran yang sangat cinta terhadap ilmu pengetahuan. Hal ini sudah terlihat dari pesan yang terkandung dalam Al-Quran yang diwahyukan pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu surat Al-Alaq dengan diawali kata perintah Iqra, berarti bacalah. Pada saat itulah di timur, terutama di wilayah Kota Selim, terjadi perkembangan ilmu yang sangat pesat. Yang kelima, zaman modern. Zaman modern ditandai dengan penemuan dalam bidang ilmiah. Slamet dan Imam Santoso mengemukakan 3 sumber kemajuan, yaitu 1. Hubungan Islam dan semenanjung Iberia dengan negara-negara Perancis. Yang kedua, Perang Salib tahun 1100 sampai 1300 yang terulang sebanyak 6 kali menjadikan tentara Eropa menyadari kemajuan negara-negara Islam. Dan yang ketiga, jatuhnya Istanbul ke tangan bangsa Turki pada tahun 1453 sehingga para pendeta dan sarjana mengungsi ke Italia dan negara-negara di Eropa. Yang keenam, perkembangan ilmu pada zaman kontemporer. Pada masa ini, ilmu fisika menempati kedudukan yang penting. Menurut Trott, fisika dipandang sebagai dasar ilmu pengetahuan yang subjek materinya mengandung unsur-unsur fundamental yang membentuk alam semesta. Fisikawan termasyhur adalah Albert Einstein. Ia menyatakan bahwa alam itu tak terhingga besarnya, tak terbatas, tetapi juga tak berubah status totalitasnya atau bersifat statis dari waktu ke waktu. Makalah kita santuy cek. Sekian video
Don't forget to subscribe, like, and